warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, perkenalkan, nama kakak Mutakin Holis Ali. Kakak adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidimpuan tahun 2011. Saat ini kakak bekerja di instansi SMA Negeri 1 Tambangan. Mungkin banyak dari adik-adik yang belum tahu ya, SMA Negeri 1 Tambangan itu adalah SMA yang berada di Kabupaten Mandailing, Natal. Selama masa sekolah di Mandua Model Padang Sidimpuan, kakak memiliki beberapa prestasi. 2009 kakak sempat menjadi ketua OSIS Mandua Model Padang Sidimpuan, kemudian juga menorehkan prestasi untuk bidang akademis, yaitu mengikuti beberapa perlombaan, di mana perlombaan itu ada yang tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Beberapa perlombaan diantaranya kakak mengikuti Olimpiade Sains bidang IPA, yaitu sains biologi, sains kimia, dan sains fisika. Pernah juga terlibat dalam tim dari karya ilmiah Mandua Model Padang Sidimpuan. Alhamdulillah saat kuliah pun beberapa prestasi tersebut dapat kakak kembangkan, sehingga di bangku perkuliahan kakak juga memiliki banyak prestasi di bidang organisasi dan bidang akademis. Dan kakak merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Teknik UNP yang mendapatkan predikat dengan pujian atau cum laude. Nah, motivasi dari kakak untuk adik-adik semua, tetaplah belajar, tetaplah berkarya. Ingat, masa kita masuk ke madrasah ini atau masuk ke Mandua Padang Sidimpuan ini merupakan masa kita membuka gerbang untuk masa depan kita. Jangan sia-siakan masa adik-adik di Mandua Padang Sidimpuan ini. Jadilah orang yang unik, jadilah orang yang berbeda dari orang lain dalam prestasi dan berbagai kiprah-kiprah di organisasi. Jangan sampai kita menjadi seperti kebanyakan orang. Karena adinda semua, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki potensi, orang-orang yang selalu memperbaiki diri, justru dialah nanti yang akan menguasai zamannya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah entrepreneurship atau kewirausahaan yang telah saya laksanakan. CV Sakanti Media merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang sudah berdiri sejak bulan Desember tahun 2015. CV Sakanti Media memiliki beberapa orang karyawan yang ahli dalam bidangnya masing-masing, ahli dalam bidang desain grafis, bidang marketing, dan juga bidang IT konsultan. CV Sakanti Media melayani berbagai keperluan barang dan jasa dalam bidang percetakan, misalnya seperti MUK, desain, juga ada sertifikat, PIN, dan juga ID card. Saat ini, CV Sakanti Media juga melayani IT konsultan seperti pembuatan web statis, web dinamis untuk keperluan profil company, juga keperluan lainnya. Dan CV Sakanti Media juga menyediakan media partner untuk promosi barang jasa, juga personal branding.
Pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh CV Saganti Media sudah sangat luar biasa dan signifikan. Hal itu bisa dilihat dari luasnya pasar yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa tapi juga sudah merambah ke kalangan profesional, dan juga pencapaian laba yang terus meningkat setiap bulannya. Hal itu bisa dilihat dari grafik yang akan ditampilkan nanti yang sudah disusun oleh tim manajemen Saganti Media. Dari segi pelanggan, CV Saganti Media memiliki pelanggan dari berbagai kalangan. Hanya saja saat ini fokus kita lebih kepada mahasiswa, dan CV Saganti Media sangat ramah dalam melayani mahasiswa. Hal itu terbukti dari banyaknya mahasiswa yang melakukan order ke CV Saganti Media. Tidak hanya mahasiswa secara perseorangan, tapi juga ada dari unit kegiatan mahasiswa, BEM, MPM, dan lain sebagainya. CV Saganti Media menjadi salah satu sponsorship dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh berbagai UKM tersebut. Selain itu, CV Saganti Media juga rutin untuk melakukan berbagai kajian bisnis dan merupakan salah satu bagian dari inkubator bisnis Universitas Negeri Padang. Saganti Media, sahabat media Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam silaturahim. Nama saya Muhammad Rois Al-Maududi Hasibuan. Saya alumni dari Mandua Model Padang Sidimpuan tahun 2011. Alhamdulillah, sekarang saya beraktivitas sebagai seorang penulis dan juga sebagai pelaku wirausaha dalam bidang perdagangan. Ya, sedikit berbagi tentang pengalaman saya dalam dunia kepenulisan. Sebenarnya saya mulai serius menulis itu ketika masih menjalani program studi S1 di Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Kota Medan. Tepatnya di tahun 2013, saya mulai menulis dalam bentuk tulisan-tulisan sederhana berbentuk artikel. Kemudian saya publikasikan dalam berbagai platform website yang terbit secara nasional. Lalu kemudian di tahun 2014 awal barulah saya memulai untuk mencoba menuangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk buku yang kemudian saya usahakan terbit secara nasional, dan alhamdulillah mendapatkan partner langsung penerbit yang cukup besar waktu itu, sehingga buku saya pun bisa didistribusikan secara nasional. Nah, dari situ saya kemudian berpikir manfaat dari menulis buku ini sangat besar sekali, di mana kita bisa mendapatkan manfaat atau benefit secara pribadi, mulai dari sebagai cara kita untuk mengikat ilmu yang sudah kita dapatkan, cara kita untuk merawat ide, gagasan, dan juga bermanfaat bagi sesama kita, tepatnya bagi siapa saja yang membaca buku tersebut, karena kita bisa berbagi ilmu di dalamnya, berbagi ide, berbagi nasihat, sehingga kemudian ada ide-ide yang bisa kita gerakkan secara bersama-sama gitu. Nah, kemudian dari perjalanan menulis inilah kemudian juga saya dikenal oleh berbagai komunitas, mendapatkan sahabat-sahabat yang baik itu seprofesi sebagai seorang penulis atau bahkan juga masyarakat umum yang kemudian tertarik untuk mengadakan acara-acara seperti bedah buku atau bincang-bincang kepenulisan. Dari situ mulailah saya diundang ke berbagai komunitas untuk sharing, pernah ke berbagai sekolah, kampus-kampus, organisasi-organisasi, bahkan juga pernah waktu itu saya diminta untuk berbagi pengalaman di sebuah media TV. Lalu dari situlah saya merasakan sederet manfaat ini bisa meyakinkan saya untuk terus aktif dalam dunia kepenulisan. Ya, walaupun suatu saat misalnya saya memiliki kesibukan lain seperti saat ini juga menjalankan usaha, tapi
karena ada banyak manfaat, maka saya pun memutuskan untuk terus menjadi seorang penulis dengan tujuan supaya bisa menjadikan buku-buku atau tulisan-tulisan saya sebagai media untuk berbagi manfaat kepada sesama. Nah, bagi adik-adik sekalian, saya ingin menitip 3 pesan. Yang pertama bahwa adik-adik harus bersyukur karena saat ini sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia pendidikan dalam bentuk madrasah. Karena itu berarti dalam pendidikan nanti adik-adik juga akan mendapatkan asupan ilmu agama yang mana itu sangat penting selain daripada ilmu-ilmu umum yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, karena bagaimanapun kita adalah seorang muslim yang akan menjalani hidup ini tidak hanya menjadikan Islam sebagai identitas, tapi juga sebagai cara kita menjalani kehidupan, cara kita memandang kehidupan, sehingga itu membutuhkan asupan ilmu yang cukup dan juga membiasakan karakter-karakter Islami yang mana itu sangat penting ketika adik-adik sudah nantinya menjalani kehidupan secara nyata, beraktivitas dan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesan yang kedua adalah adik-adik sekalian, selama di madrasah nanti juga harus bisa menguasai sebuah life skill yang sangat bisa disesuaikan dengan karakter adik-adik sekalian atau kecenderungan adik-adik sekalian. Seperti menulis ini adalah sebenarnya sebuah kemampuan yang hasil dari latihan. Tidak ada sekolah khusus yang menjadikan seseorang untuk menjadi penulis gitu. Misalnya kalau kita ingin menjadi seorang perawat, maka kita bisa kuliah di jurusan ilmu keperawatan, lalu kemudian setelah menjalani pendidikan selama 4 tahun ditambah pendidikan profesi, maka jadilah kita seorang perawat gitu. Atau menjadi seorang dokter atau guru dan lain sebagainya. Ada sekolah khusus atau lembaga pendidikan khusus yang bisa kita masuki. Pernah ikut lembaga-lembaga pelatihan tertentu atau sekolah kepenulisan tertentu, tidak. Tapi yang saya dapatkan adalah pengalaman ketika masih di madrasah. Saya dilatih oleh Bapak Ibu guru untuk menuangkan ide dalam tulisan, dalam artikel. Bahkan juga ada fasilitas mading sekolah, itu sangat berguna sekali. Nanti ke depan mungkin alangkah lebih baik kalau dibikin semacam website atau blog sekolah yang di situ juga dimuat tulisan-tulisan dari para siswa. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilakukan gitu. Karena sangat banyak manfaatnya. Disitulah kita berlatih untuk kemudian bisa menuangkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita dalam bentuk tulisan. Dan itu sangat berguna sekali. Kalau di kampus nanti mau nggak mau kita memang akan membuat karya tulis sebagai syarat lulus, misalnya skripsi atau karya tulis ilmiah, dan itu dijadikan sebagai prasyarat untuk kelulusan. Jadi kalau kita sudah terlatih sebelum-sebelumnya untuk menuangkan ide, menuangkan gagasan kita dalam karya tulis, maka insya Allah akan sangat mudah menjalani proses penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah yang serupa itu. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah karakter dari madrasah adalah membiasakan kita tidak hanya untuk saling berkompetisi, tetapi juga saling berkolaborasi. Itu yang sangat kita perlukan sebagai bekal untuk kemudian bisa menjalani kehidupan kita setelah tamat dari madrasah di fase-fase pendidikan kita berikutnya. Itu juga saya alami ketika ingin menjadi seorang penulis. Saya butuh akses untuk bisa menjangkau penerbit-penerbit besar sehingga karya saya bisa didistribusikan secara nasional. Lalu saya yang baru tiba di kota Medan misalnya, asal saya dari daerah, sangat kesulitan mencari link atau akses itu. Tapi kemudian karena saya juga terlibat dalam berbagai organisasi kepenulisan, maka saya mendapatkan informasi, mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat penulis yang lain, sehingga kemudian juga bisa membuat karya tulis saya berupa buku bisa diterbitkan dan didistribusikan secara nasional. Dan ini yang sangat kita perlukan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain sehingga bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, itulah yang dibiasakan bagi kita ketika masih menjalani pendidikan di madrasah, tidak hanya dibiasakan untuk berkompetisi, saling mengalahkan untuk mencapai kemenangan gitu. Tapi juga bagaimana kita bekerja sama untuk satu tujuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dari 3 poin itu adik-adik sekalian bisa mulai membiasakan atau memantapkan tekad sejak sekarang, karena bagaimanapun kesempatan untuk mengenyam pendidikan di madrasah adalah kesempatan yang sangat penting untuk kita syukuri, karena belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Nah, jadi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari adik-adik sekalian nantinya
akan lahir penulis-penulis baru, pengusaha-pengusaha baru, pemimpin-pemimpin baru yang punya bekal terutama dalam segi ilmu agama dan juga karakter Islami yang sudah melekat dalam dirinya, dan juga yang tidak kalah penting adalah kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Suhadin Siregar, alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Stabuk 2005. Perkenalkan, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Abang saya Rahmat Wahyudin Siregar, salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 juga. Saya anak kedua alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 juga. Adik saya dari yang ketiga itu alumni dari SMA 6. Adik saya yang keempat itu alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 juga. Dan alhamdulillah saat ini saya memiliki adik paling kecil yang saat ini lagi bersekolah di tahfiz Quran di Medan. Nama sekolahnya itu Sekolah Al-Fityan. Ya, insya Allah kita basically semuanya rata-rata ke alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 juga. Latar belakang pendidikan saya itu bersekolah di SD Teladan dan menyambung ke pesantren Al-Ansor 1 tahun dan berpindah ke pesantren Baharuddin selanjutnya sehingga tamat, dan setelah itu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2, kemudian melanjutkan lagi ke Universitas Sumatera Utara melalui jalur bebas testing. Insya Allah sudah sarjana, sudah tamat. Saya mengambil Fakultas Pertanian dan alhamdulillah pernah bekerja dengan orang juga, pernah bekerja di luar juga, pernah bekerja di instansi juga ya. Dan alhamdulillah saat ini dikasih kepercayaan kepada Allah, dari Allah dikasih kepercayaan untuk memperkerjakan orang. Saat ini saya sedang merintis yang namanya peternakan ayam broiler, alias kalau dibilang bahasa orang Sidimpuan itu ayam potong. Saat ini populasi yang kita miliki itu ada 19.000 ekor. 19.000 ekor dengan karyawan ada 3 rumah tangga. Alhamdulillah dari awal berdirinya peternakan ini dengan bantuan dari kedua orang tua, khususnya dukungan dari anak dan istri saya, alhamdulillah usaha ini berkembang yang insya Allah nanti setelah Lebaran Idul Adha kita akan ekspansi untuk penambahan kapasitas 6.000 ekor lagi. Jadi di sini sedikit sharing buat adik-adik yang memiliki juga usaha, jiwa berusaha, wirausaha. Halangan dalam membuka usaha, rintangan dalam membuka usaha itu lumayan berat, apalagi di awal. Tetapi jangan pernah takut dan jangan pernah luput dari kata semangat. Sedikit hal yang bisa membedakan antara orang sukses dengan orang yang gagal, yaitu semangat. Karena bagaimanapun dalam kegagalan itu pasti ada berkah dan hikmah yang akan dirimu terima. Jadi dalam sedikit saya bercerita tentang proses saya mendirikan peternakan ini. Peternakan saya berada di daerah Gunung Tua, tepatnya di Desa Gunung Manaun. Kalau mau main-main silahkan datang, kalau untuk sharing silahkan
datang juga. Jadi di awal berdirinya usaha yang sedang saya rintis saat ini pada tanggal 1 September 2018 hingga sampai saat ini, alhamdulillah masih mencapai hasil yang maksimal. Dengan kendala yang paling maksimal saya alami yaitu kendala di akses jalan. Karena seperti kita tahu, peternakan ayam broiler ini tidak boleh dekat dengan akses warga. Jadi ya banyak yang harus dibangun dari dasar, baik dia dari segi jalan, instalasi listrik, instalasi air, segalanya. Ya insya Allah dengan segala dukungan moral dan material, baik dari keluarga, anak dan istri, semuanya insya Allah usaha ini mampu berkembang dengan baik. Jadi motivasi saya buat adik-adik, jangan pernah lupa, jangan pernah luput dari kata semangat. Cari jati dirimu dengan cara yang baik dan tepat. Nah, Madrasah Aliyah Negeri 2 dengan segala kegiatan ekstrakurikuler, segala kegiatan yang ada di sana itu bisa mengembangkan potensi dirimu. Kembangkan potensimu, banyak sharing dengan guru, banyak bergaul dengan teman-teman. Semoga itu bisa membantu perkembangan daripada perkembangan dari penjemputan jati diri. Nah, jadi buat adik-adik, jangan pernah menutup diri untuk bisa berkembang. Nah, sedikit motivasi buat adik-adik. Semoga dengan melihat usaha yang dirintis saat ini, usaha yang saya rintis saat ini, alhamdulillah sudah menghidupi beberapa orang, sudah bisa memberikan pekerjaan, jalan hidup buat beberapa orang. Semoga itu bisa jadi acuan buat adik-adik nantinya yang untuk berwirausaha. Jangan pernah berharap kecil, jangan pernah tidak berharap kalau dirimu itu bisa mengembangkan dan memberikan rezeki dari Allah lewat dirimu kepada orang lain. Nah, buat adik-adik, ingat hal paling penting dalam berusaha. Yang paling penting yaitu pertama semangat. Jangan pernah kamu patah semangat atau down, karena yang membedakan antara orang yang sukses dengan yang tidak sukses, yang saya tahu dan yang saya amalkan, yaitu semangat. Dengan segala kegagalan, dirimu tetap semangat, harus bangkit. Yang kedua, ingat, hemat. Hemat dalam artian memaksimalkan apa hal yang kecil dari dirimu dan meminimalkan apa yang membuat dirimu rusak. Yang ketiga, ini poin yang paling penting. Hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu, hormati gurumu, sayangi gurumu. Karena landasan Rasulullah diciptakan dan diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Ingat, akhlak. Jadi hormat kepada orang tua, guru, sayangi mereka, itu merupakan jalan berkah buatmu. Apabila kau ingin mencapai kesuksesan, maka
cari keberkahan itu lewat kedua orang tuamu dan guru yang memberikan kamu ilmu. Nasihat saya itu yang keempat, cari relasi, cari kawan yang memang bisa membuat dirimu maju, bukan mencari kawan yang bisa membuat dirimu terjerumus. Bersenang-senang itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ingat, fokus pada masa depan karena langkahmu masih cukup jauh. Semoga perkenalan kita saat ini bisa bermanfaat. Apabila adik-adik sekalian semuanya ingin sharing tentang masalah peternakan ayam broiler, boleh silahkan hubungi saya di 0822 7432 6552. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اضحك 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 خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك. ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك تضحك معاك. اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك تضحك معاك. بس اضحك. اضحك ما تدري وش جاي بكرة، كل شي صار البارح ذكرى. عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة. اضحك اضحك مثل طالب توه ناجح، او عريس البيت رايح، او مشجع ساعة يدري ان فريقه رابح. اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك تضحك معاك.